Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Demeli Kueso dalam program Rencana Tuhan di balik COVID-19. Dan ini adalah seri khotbah kedua pada kesempatan ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam surat Yakobus pasal pertama, ayat 2 sampai pada ayat ke-8. Saya mengajak kita, mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Demikian kata firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan ia bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang yang laut. Maaf, saya kembali baca. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, apa rencana Tuhan di balik COVID-19? Saudara, mungkin orang melihat bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Saudara, tanpa membicarakan tentang akhir zaman, Alkitab firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa akhir zaman itu pasti terjadi. Nah, apa yang dapat orang percaya lihat di balik masa pandemi ini? Bahwa ini adalah masa di mana orang-orang percaya imannya diuji. Karena di balik pengujian iman, Tuhan punya satu rencana yang indah, yang luar biasa kepada saudara-saudara sekalian. Katakan amin. Nah, apa rencana Tuhan? Bahwa hasil daripada pengujian iman itu adalah menghasilkan ketekunan. Saudara akan menjadi orang yang sangat bertekun di dalam hal apapun, di dalam pergumulan, di dalam pelayanan, di dalam doa, di dalam persekutuan dengan firman, apapun itu, bisnis, pekerjaan saudara. Saudara akan menjadi orang yang benar-benar sangat bertekun dalam segala apapun. Nah, apa tujuannya dibalik daripada ketekunan itu? Adalah menghasilkan saudara dan saya menjadi orang yang sempurna, yang tidak bercacat. Artinya, dibalik pengujian iman, selain menjadikan kita menjadi orang yang bertekun, dibalik ketekunan itu menjadikan saya dan saudara menjadi orang-orang yang sempurna. Dikatakan tidak bercacat, bahkan berkelimpahan. Artinya orang yang diubah, imannya mencapai pada level yang sempurna. Itu yang saya bilang, bahwa orang yang demikian tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Orang yang imannya demikian tidak akan mudah digoncangkan oleh apapun. Orang yang demikian tidak akan dapat dipengaruhi oleh siapapun. Karena di balik pengujian iman, dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, bagaimana saudara menghadapi pencobaan ini?
Bagaimana saudara sebagai orang-orang percaya melihat masa pandemi ini sebagai pencobaan? Nah, hal apa yang saudara lakukan? Atau bagaimana caranya saudara menghadapi, melewati, menjalani masa pandemi COVID-19 ini? Hanya ada dua saudara perlu dalam hidup ini. Katakan dalam pembacaan tadi bahwa jika saudara membutuhkan hikmat, mintalah kepada Allah. Nah, apa itu hikmat? Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina didikan. Takut akan Tuhan. Artinya apa? Takut akan Tuhan. Menurut seorang tokoh gereja reformator adalah John Calvin, mengatakan bahwa arti akan takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Bagaimana saudara menghormati Tuhan? Bersekutu dengan Tuhan, berdoa, bersekutu dengan firman, memuji, memuliakan Tuhan, beribadah. Itu adalah bagian dari orang yang hidup dalam hikmat. Saudara, sebab masa ini saudara perlu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara perlu bersekutu dengan kontinu menghampiri tata Tuhan, baik itu di misbah keluarga, baik itu dalam persekutuan pelayanan. Saudara adalah orang-orang, kita adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat. Amsal 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Tuhan akan bersahabat dengan kita. Tanpa hikmat dari Tuhan, tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang takut akan Dia. Sebab takut akan Tuhan, covenant Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Tuhan menjadi sahabat. Tuhan bersahabat dengan kita, sama seperti Tuhan bersahabat kepada Abraham. Maka Tuhan memberitakan Abraham, tinggalkan daerah saudaramu ini, pergi ke negeri yang jauh. Dan itu covenant Tuhan di dalam Kejadian 12. Dan apa yang Tuhan sampaikan, covenant yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, itu terjadi dalam hidup Abraham. Saya percaya itu juga akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudara, yang kedua adalah iman. Mengapa iman? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dari apa yang tidak kita lihat, dan bukan bukti dari segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi hikmat menghasilkan iman. Artinya hikmat itu datang dari firman yang saudara dengar. Dan hikmat itu menjadi sebuah dasar dalam hidup kita, dalam kehidupan orang percaya, yaitu iman. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya, pada ayat yang ke-12 sampai pada ayat yang ke-18. Yakobus 1 ayat 12 sampai pada ayat ke-18. Demikian kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang kepada barang siapa mengasihi Dia.
Apabila ia seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Dengan hikmat dan iman dalam menghadapi pencobaan, maka menjadikan kita menjadi orang yang tahan uji. Sebab orang yang tahan uji akan menerima mahkota. Orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Nah, tapi pada kenyataannya orang seringkali menghadapi persoalan selalu yang mereka bicarakan adalah setan, iblis. Oh ini karena iblis, oh ini karena disantet orang. Di dalam penderitaan, di dalam pencobaan, di dalam pergumulannya, bukan Tuhan yang dia agungkan, bukan Tuhan yang dia muliakan, tapi setannya diangkat. Iblisnya dipuji. Nah, saudara-saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Mengapa? Karena Allah tidak mencobai siapapun. Sesuatu yang jahat bukan datang dari Allah, tetapi dari diri kita sendiri. Mengapa dari diri kita? Karena iblis telah menaruh sinyal dalam hidup kita. Saya sering menggunakan istilah ini, sinyal di dalam hidup kita. Sehingga sesuatu yang jahat, firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa itu tidak datang dari Bapa segala terang, tetapi dari hati kita. Maka dari hati kita akan melahirkan namanya dosa. Dari dosa itu kita dipikat, diseret oleh dunia ini, sehingga kita melahirkan maut, kematian rohani. Rasa akan bersekutu dengan Tuhan itu mulai hilang. Rasa akan menyembah Tuhan mulai hilang. Rasa untuk bisa mengampuni, mengasihi mulai hilang. Rasa untuk rindu bersekutu dengan firman mulai hilang dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang percaya melihat persoalan adalah ujian iman. Sebab di balik ujian iman itu menjadikan kita menjadi orang yang bertekun, dan dari ketekunan itu menjadikan kita menjadi orang yang sempurna, tidak bercacat dan penuh kelimpahan. Artinya kita dikembalikan pada rencana Tuhan yang semula di Taman Eden, yaitu kita menyadari bahwa kita berharga. Kita menyadari bahwa hidup kita jauh lebih berharga dari persoalan yang kita hadapi. Karena itu di balik COVID-19 ini ada rencana Tuhan, supaya saudara mengerti bahwa saudara berharga. Saudara benar-benar sungguh luar biasa. Saudara bernilai, saudara bermutu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa kembali dalam seri yang ketiga. Haleluya.